Bismillahirrahmanirrahim. Jarang ketok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam sebuah hadis, ketika kita memulai sesuatu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Hadis ini hadisnya adalah hadis dhaif. Yang pertama hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua, kita biasa dengan setelah bismillah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu hadisnya juga hampir sama. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Hadisun hasan, dihasankan oleh siapa? Oleh Ibnu Shalah, kemudian oleh Imam An-Nawawi, dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Tapi kita sebagai thalabul ilmi, kita lebih mengedepankan daripada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Shalah sebagai pakar atau sebagai imam di dalam hadis. Tamam, yang mengatakan bahwa hadis tersebut hadisun hasan. Kemudian selain itu, hadis tersebut tidak berkaitan erat dengan namanya hukum, akan tetapi dengan fadhail amal. Hadis dhaif itu masih diperbolehkan di dalam kaidah fadhail amal. Selain kita melihat dari sisi hadis, kita melihat dari Al-Qur'an. Secara tertib tauqifi, Al-Qur'an itu disusun berdasarkan pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu adalah tertib tauqifi. Kemudian di sana ada namanya tertib nuzuli. Al-Qur'an itu tertib nuzuli ada. Tertib nuzuli itu apa? Turunnya Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an pertama kali dengan turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kita di sini atau yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar yang pertama adalah hadis tadi. Hadis yang pertama datang bismillah, yang kedua dengan alhamdulillah. Kemudian yang kedua menggunakan landasan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Jadi setiap perkara itu dia jika tidak diawali dengan bismillah ataupun alhamdulillah maka akan tidak barokah. Seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Silahkan nanti dibuka, dirujuk ulang. Kemudian yang ketiga menggunakan iqtidah. Kita mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, beliau pernah mengirimkan surat kepada seorang raja. Seorang raja, beliau mengirimkan surat dengan memulai surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Oke, kemudian kita mulai pembacaan kitab Zubdatus Safi fil Arudi wal Qawafi. Tadi sudah kita tahu apa itu ilmu arud. Dengan ilmu arud yaitu ilmu yu'rafu bihi sahihu syi'ri min fasidihi wa ma ya'tarihi min zihafatihi wa ilalihi. Setelah itu kita melihat di sini. Wadi atau peletak dasar ilmu arud itu adalah Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Di sini Ahmada merupakan mudhaf ilaih, Ibnu Ahmada. Kenapa dia ditulis Ahmada? Kenapa tidak Ahmadin? Karena Ahmada itu merupakan isim yang ghair munsharif. Bisa dirujuk lagi nanti di kitab nahwunya. Sabab wad'ihi. Apa yang menjadikan sebab Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi ini menuliskan ilmu arud? Banyak sekali asbab yang dituliskan oleh para ulama mengenai ilmu arud dan qafiyah. Sebabnya apa aja? Di antaranya yang paling masyhur mungkin di kalangan kita sering mendengar, bahkan di pesantren misalkan. Di sini adalah innal Imam Al-Khalila Ibnu Ahmad syaqqa alaihi ma haqqaqahu tilmiduhu Sibawayh min syuhratin azimatin. Yang mana Imam Khalil Ibnu Ahmad itu merasa sedikit bukan iri bahasanya, tetapi seperti gelisah mungkin karena muridnya Sibawayh itu
mendapatkan syuhrah namanya kemasyhuran yang besar. Kemudian murid-murid daripada Imam Ahmad Al-Farahidi ini ikut dengan Imam Sibawayh. Fakharaja hajan yada Allah Ta'ala liwafiqahu li ilmin lam yasbiqhu ilaihi ahadun. Kemudian Imam Khalil Ahmad pergi ke Mekah berhaji dan meminta kepada Allah untuk memberikan ilmu yang mana ilmu tersebut belum pernah diberikan kepada yang lain. Wala yukhadu illa anhu, dan tidak diambil ilmu tersebut kecuali dari Imam Khalil Ahmad. Fafatahallahu lahu bihadzal ilmi. Allah memberikan memfutuh Imam Khalil Ahmad dengan ilmu arud. Waqad asyara ila hadza Syekh Sya'ban Al-Atsari. Syekh Sya'ban Al-Atsari ini memiliki alfiyah di dalam ilmu arud. Beliau mengisyaratkan di situ biqaulihi bi bahrir rajaz mustafilun. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara li Sibawayh. فخرج الإمام يسأل الحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم فزاده علم الأرود فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. Insyaallah sudah paham makna dari kalam tersebut. Artinya seperti itu tadi, Imam Khalil berhaji kemudian meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang mana ilmu tersebut belum pernah diberikan kepada yang lain. Kemudian Allah memberikan ilmu tersebut, maka sampailah kepada kita saat ini. Wahada ta'lilun ghairu salim, dan ta'lil ini atau sebab ini tidaklah salim atau tidak bisa kita terima sepenuhnya. Kenapa? Li'anna al-Imam al-Khalil, karena Imam Khalil sabaqa lahu min dhuyu'i syuhrah. Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi itu sudah lebih dulu masyhur daripada Imam Sibawayh. Sebelum ada Imam Sibawayh, Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ini sebagai imamnya para ulama nahwu. Sampai datangnya Imam Sibawayh pun beliau masih tetap sebagai imamnya, hujahnya di dalam nahwu, di dalam lughah. Maka nabihi da maqam, beliau juga memiliki tempat kedudukan. Wa kana Sibawayh min ba'di talamidihi, sedangkan Sibawayh merupakan sebagian di antara murid-murid beliau. Ya. Yang beliau sampaikan, Syekhuna Dr. Muhammad Hasan Utsman, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin seorang seperti Imam Khalil Ahmad itu memiliki sifat iri kepada muridnya yang memiliki ilmu yang luar biasa di dalam ilmu nahwunya. Kemudian beliau terkenal, itu tidak mungkin gurunya sebesar Imam Khalil Ahmad itu iri kepada beliau. Karena hal tersebut tentulah tidaklah pas sebagai seorang guru terhadap murid, tidaklah pas, dan itu juga tidak sesuai. Maka itu taklil atau sebab yang tidak sesuai sebenarnya. Tetapi yang paling tepat adalah wasabahu sabit annal imam al-khalila akafa ayyaman yasta'ridu fiha maruwiya min asy'arin dzati anghamin musiqiyah muta'addidah. Yang mana Imam Khalil Ahmad meneliti di antara syair-syair Arabi dari zaman jahili sampai zaman Islami. Kemudian beliau itu wafat tahun 173, berarti sampai Umawi, sampai masa Umawi, syair-syair jahili, Islami dan Umawi diteliti. Syair-syair tersebut menggunakan bahar apa saja atau menggunakan rumus, menggunakan wazan seperti apa saja. Maka dari situ beliau menemukan sebanyak 15 wazan. Dari semua syair yang beliau teliti, tidak ada satupun yang keluar dari 15 bahar. Maka kemudian ditulislah, ditadwinkanlah, maka menjadilah ilmu arud. Kemudian hasiran hadhil angham fi khamsi dawair. Ada 5 dawair. Dawair itu seperti bulatan seperti itu, kemudian di situ muncullah rumus-rumus. Tapi di dalam kitab ini tidak saya tampilkan karena kalau bagi seorang mubtadiin itu terlalu sulit untuk memahami dawair arudiyah. Bagi yang sudah bisa memahami ilmu arud, maka silakan merujuk kepada kitabnya Syekhna Al-Muhaddad fil Arudi wal Qawafi. Di sana ada dawair. Tsumma kharaja 'ala nasi bi 15. Ada kemudian beliau mendapatkan 15 bahar. Biqawaid madbutatin. Qawaid dan madbutah. Wa usulin mahkamat. Kemudian samaha ilmal arud. Beliau memberikan nama ilmu arud. Summa ata tilmiduhu al-Akhfash
al-awsat. Kemudian datang muridnya, fazada bahran wahidan samahul mutadarik, oleh mutadarak. Nah, kemudian datang muridnya namanya al-Akhfash menambahkan dengan satu bahar yaitu mutadarik.